Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro dengan NPM 111116351. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dari saya mengenai sistem pakar atau disebut apa itu sistem pakar. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, kita menjelaskan pengertian apa itu sistem pakar menurut para ahli. Yang kedua, jelaskan tujuan dari sistem pakar itu. Yang ketiga, apa saja manfaat yang didapat dari sebuah sistem pakar. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan penerapan sistem pakar itu di berbagai bidang. Yang kelima, berilah kesimpulan di akhir pembahasan dengan bahasa kalian sendiri. Dan tentunya berilah daftar referensi sesuai kaidah penulisan EYD. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sistem pakar menurut para ahli. Di sini ada beberapa pakar ahli. Yang pertama, menurut Budi Harto dan Suhartono. Sistem pakar adalah program komputer yang mensimulasi penilaian dan perilaku manusia atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah Kusuma Dewi, sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kinerja dari para ahli. Yang ketiga ada Martin dan Oxman. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan juga teknik penalaran tertentu dalam memecahkan masalah. Yang mana masalah tersebut adalah sebuah masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang selanjutnya ada Ignacio. Sistem pakar adalah sebuah bidang yang memiliki ciri khusus berupa sistem yang berbasis pengetahuan, yang mana memungkinkan adanya komponen untuk berpikir dan juga mengambil kesimpulan dari sebuah kaidah tertentu, yang tentu saja biasa dilakukan oleh para pakar. Yang terakhir adalah Giarratano dan Riley, sebuah cabang dari bidang ilmu kecerdasan buatan atau AI Artificial Intelligence yang menggunakan pengetahuan khusus dan juga spesifik yang dimiliki oleh para ahli atau pakar dalam memecahkan masalah tertentu. Soal nomor 2, jelaskan tujuan dari sistem pakar. Tujuan sistem pakar sendiri adalah pengalihan keahlian dari para ahli ke komputer untuk kemudian dialihkan ke orang lain yang bukan ahli. Seorang ahli adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal baru seputar topik permasalahan, atau disebut domain, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan aturan-aturan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka. Soal nomor 3, apa saja manfaat yang didapat dari sistem pakar? Di sini ada beberapa manfaat, kurang lebih ada 5 manfaat. Yang pertama, manfaat sistem pakar itu adalah meningkatkan kualitas. Yang kedua, meningkatkan reliabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas sistem komputer itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kelima, menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Di sini ada kurang lebih 5 bidang. Yang pertama di bidang industri atau manufaktur. Bisa produksi, pengontrolan, perencanaan. Di bidang kedokteran, mendata pasien, mendiagnosa penyakit. Yang ketiga di bidang manajerial, analisa, sintesa, integrasi. Yang keempat di bidang psikologi, jenis gangguan pada anak ataupun jenis perilaku perkembangan anak dan sebagainya. Di bidang ekonomi sendiri, contohnya seperti pengambilan keputusan dalam investasi usaha, bisnis, dan sebagainya. Soal nomor 5, berilah kesimpulan di akhir pembahasan dengan bahasa kalian sendiri. Di sini menurut saya sistem pakar itu pakar memiliki kemampuan untuk menganalisa dan meningkatkan kinerjanya serta
kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisa penyebab kegagalan yang dialami dan juga nantinya akan mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan tersebut yang ada masih bisa digunakan di masa yang akan datang ataupun di masa mendatang nantinya. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita belajar bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.